Presiden melakukan berbagai langkah yang menabrak banyak sekali aturan. Yang puncaknya adalah mempraktekkan terang benderang nepotisme dengan kemunculan dua orang putranya. Satu menjadi wakil presiden dan satu lagi menjadi ketua umum secara instan di sebuah partai. Berbeda dengan di awal termin pertamanya, di awal termin kedua, bukannya memuliakan KPK dengan melibatkan KPK dalam rekrutmen kabinet, Jokowi memberangus KPK. Revisi Undang-Undang KPK dilakukan. KPK yang kita saksikan sekarang adalah KPK hasil pemberangusan itu. Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan. Proyek IKN dieksekusi dengan ketergesaan yang sangat nyata. Pertarungan terbesar setiap pemimpin adalah bertarung dengan dirinya sendiri. Joko versus Widodo pada waktu itu. Joko mewakili persepsi orang tentang harapan terhadap presiden. Widodo mewakili kecemasan orang tentang presiden. Dan yang saya saksikan adalah kecemasan memenangkan pertarungan dari harapan. Ia sesungguhnya adalah sosok mitologis pada saat dilantik jadi Presiden Indonesia 2014. Bukan anak orang kaya dari keluarga sangat biasa-biasa memimpin Indonesia dari istana. Presiden melakukan berbagai langkah yang menabrak banyak sekali aturan. Yang puncaknya adalah mempraktekkan terang benderang nepotisme dengan kemunculan dua orang putranya. Satu menjadi wakil presiden dan satu lagi menjadi ketua umum secara instan di sebuah partai. Di awal periode pertama, ia memuliakan KPK dengan melibatkan dalam rekrutmen menteri. Berbeda dengan di awal termin pertamanya, di awal termin kedua, bukannya memuliakan KPK dengan melibatkan KPK dalam rekrutmen kabinet, Jokowi memberangus KPK. Revisi Undang-Undang KPK dilakukan. KPK yang kita saksikan sekarang adalah KPK hasil pemberangusan itu. Tidak hanya itu, kita kemudian menyaksikan presiden semakin tidak sabar, atau orang-orang di sekeliling presiden semakin tidak sabar, atau aparatur negara semakin tidak sabar menghadapi orang-orang dan kelompok yang kritis. Pembungkaman kritisisme terjadi antara lain dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE sendiri mengalami revisi, tetapi revisi itu secara samar seolah-olah ada perbaikan pada bagian-bagian tertentu, tetapi secara keseluruhan sesungguhnya kabar buruk. Jokowi juga melakukan sejumlah langkah, paling tidak pembiaran, yang memperlihatkan politisasi aparatur negara secara berlebihan. Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan. Proyek IKN dieksekusi dengan ketergesaan yang sangat nyata. Wajar mungkin presiden ingin punya legacy atau warisan dalam periodenya. Tetapi ketergesa-gesaan bukan pilihan karena sangat berbahaya. Inilah periode kedua Joko menjadi Widodo. Ketika kita dibalut kecemasan yang semakin tebal. Menurut hemat saya, semestinya kita tidak kaget ketika presiden melakukan berbagai langkah yang menabrak banyak sekali aturan. Ini yang kemudian menjadi pokok soal ketika Jokowi akan meninggalkan kekuasaannya. Sebab justru di ujung itulah orang mengendus bau yang amat sangat kuat tentang politik dinasti. Ketika ia menjadi begitu nepotis. Menurut hemat saya, menjadi nepotis tidak memerlukan waktu untuk memutuskannya. Tetapi menghindari nepotisme,
menghindari politik dinasti, dan mengatasi sekat pengelompokan yang ada di dalam masyarakat dan ada di atasnya, berjuang untuk semua orang, membutuhkan bukan saja kecepatan tindakan, tetapi juga ketepatan, kelayakan, keelokan, kepatutan. Ada dua gaya yang tampaknya menjadi andalan Jokowi. Satu, ia terbiasa membangun loyalitas insentif. Loyalitas insentif adalah memberikan sesuatu pada orang di sekelilingnya untuk membuat mereka loyal kepada kita. Dengan loyalitas insentif, yang terjadi sebetulnya adalah transaksi. Si pemimpin memberikan sesuatu kepada orang di sekelilingnya, orang yang ada di sekelilingnya merasa mendapatkan sesuatu yang berharga tentu saja, dibiarkan secara permisif mencapai apa yang mereka inginkan, menggapai kepentingannya, dan pada saat yang sama terbangunlah hubungan loyal di antara mereka dengan sang pemimpin. Jokowi pandai benar menggunakan itu. Yang kedua adalah loyalitas injak kaki. Loyalitas injak kaki dilakukan dengan membiarkan sejumlah orang tahu diri bahwa Jokowi sebagai pemimpin tahu persis kelemahan mereka, termasuk potensi masalah hukum yang mereka bisa hadapi. Itu yang kemudian diolah menjadi sumber loyalitas. Ketika ada yang mau menyempal, maka muncullah potensi kasus hukum itu. Ketika ia sudah berlawanan dengan orang itu atau dengan orang-orang itu, maka kemudian tembakan demi tembakan kriminalisasi lewat kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus pidana yang lain dimunculkan. Inilah yang kemudian membuat banyak orang di sekitar Jokowi loyal karena diinjak kakinya. Kita semua tampaknya menjadi korban pencitraan Jokowi. Semestinya apa yang dijanjikan, apa yang diperlihatkan di awal ketika hendak memimpin, dengan selama memimpin dan di ujung kepemimpinan itu terjaga. Kalau itu terjaga, maka kita sebut bahwa citra yang terbangun dan membuat orang memilih terkuatkan oleh identitas dan integritasnya. Pada kasus Jokowi yang terjadi tidak seperti itu. Sekarang ini sedang banyak sekali orang kecewa yang selama ini mensupport, yang selama ini mendukung presiden. Sekarang mereka merasa kecelek. Inilah yang terjadi sekarang. Itulah yang saya sebut sebagai tampaknya kita menjadi korban pencitraan Jokowi. Di 2024 memang Jokowi tidak ikut kontestasi. Tetapi berbeda dengan Presiden SBY yang menjaga jarak cukup elegan dari penyelenggaraan pemilu 2014 sebagai presiden yang sedang menjalani akhir masa kekuasaannya. Jokowi sebaliknya. Kita menyaksikan Jokowi sebagai presiden yang terlibat sangat jauh. Sebegitu jauhnya, bahkan ia menafsirkan undang-undang dengan mengatakan bahwa presiden dan para menteri boleh memihak dan berkampanye. Memang ada catatannya yang disebut Jokowi, yaitu sejauh tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam keadaan cuti, sebetulnya ada tambahannya. Tetapi eloknya, patutnya, tentu saja kekuasaan presiden di masa akhir tidak digunakan secara partisan untuk memihak dan memenangkan kelompok atau pihak atau orang tertentu. Yang ingin saya garis bawahi adalah justru di masa reformasi ketika Indonesia menjalankan demokrasi sekarang, dalam waktu yang sangat pendek Presiden Jokowi itu telah menjadi contoh teladan yang luar biasa dan bahkan bisa kita sebut bapak nepotisme. Lalu kemudian di ujung, terlepas seleksi di tahap sebelumnya, ada proses yang bisa kita sederhanakan sebagai delivery, yaitu ketika janji ditunaikan, ketika kebijakan dibuat, ketika langkah-langkah politik dan pemerintahan diambil oleh sang pejabat publik hasil pemilihan. Di situ pun tidak boleh mementingkan sanak keluarga. Ketika setelah pemilihan pun terjadi penganakemasan atau memprioritaskan sanak keluarga, anak, menantu, paman, istri, dan lain-lain, sehingga akhirnya terbuka jalan yang lebih mudah, yang lebih lebar bagi yang bersangkutan mendapatkan sesuatu dari kebijakan yang dibuat, maka itu kita sebut nepotisme. Misalnya saya presiden, saya punya anak kepala daerah,
Maka kemudian saya alokasikan banyak anggaran yang merupakan anggaran negara dikucurkan ke daerah di mana anak saya menjadi kepala daerah di tempat itu juga praktek politik yang nepotis. Jadi saudara-saudara, jika ada yang berargumen bahwa nepotisme gugur, tidak relevan dibicarakan ketika sudah ada pemilihan yang melibatkan banyak orang, tidak begitu. Dalam demokrasi, pemilihan itu tidak berdiri sendiri. Ada proses seleksi sebelumnya, ada proses delivery sesudahnya. Lalu kemudian ketika delivery dianggap sukses, pejabat itu punya kebijakan yang dinikmati secara konkret oleh rakyatnya, oleh warganya. Maka dalam proses seleksi berikutnya, untuk eleksi berikutnya, yang bersangkutan akan dipermudah. Di situ tidak ada nepotisme. Tetapi ketika kebijakan-kebijakan yang sukses tadi, langkah-langkah yang bersangkutan yang jaya dan berhasil tadi, disokong oleh dukungan ayah yang tadi saya sebut menjadi presiden, saya contohkan saya tadi, maka di situ juga ada problem, ada praktek nepotisme. Jadi saudara-saudara, nepotisme itu bukan sekedar praktek yang bisa digugurkan oleh adanya pemilihan langsung oleh warga. Kita tentu saja bukan hanya berharap, tetapi bekerja sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh raga kita, agar Indonesia besok lebih baik dari hari ini. Sebagaimana kita sedang berjuang terus untuk membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Dan dalam konteks itu, salah satu hal yang sangat penting adalah untuk terus melawan penyakit lama yang namanya nepotisme. Dia bisa dibikin baju baru. Seperti misalnya kalau dulu tidak ada undang-undangnya, sekarang ada undang-undang yang seolah-olah mengesahkan itu. Tapi tetap saja prakteknya adalah praktek nepotisme. Saudara, mari kita lawan itu. Karena kalau tidak, demokrasi kita akan terjatuh ke tangan tiran yang kemudian akhirnya hanya membangun dinasti demi dinasti di Indonesia. Apa bahayanya? Bahayanya mereka akan melayani kepentingan sempit dan kepentingan besar seluruh warga tentu saja akan terabaikan. Saya tahu, bukan hanya saya, Anda semua tidak ingin itu terjadi. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.